Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung saja ke pemateri pertama. Untuk yang share PPT dipersilakan. Kepada Ardianto dipersilakan. Baik. Yang pertama yaitu etika peserta pemilu. Meminjam teori dari von Bury tahun 1873, pemilu merupakan konditiosin qua non bagi suatu negara demokrasi modern, atau istilahnya Van Hemel bahwa pemilu adalah hal yang mutlak dalam demokrasi. Karena itulah Jim Lee Asid Dike menyebutkan bahwa pemilu adalah core business dari demokrasi. One day there is on democracy without election, itu karena sekitar 95% negara dunia mengklaim sebagai negara demokrasi, termasuk Republik Rakyat Cina, yang hanya punya satu partai politik. Pemilu pun diselenggarakan meski hanya di internal partai. Standar demokrasi pemilu internasional mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Standar pemilu berintegritas menyatakan bahwa pemilu hanya akan diakui memiliki legitimasi politik dan hukum apabila dijalankan tepat waktu dan sesuai jadwal. Dijalankannya kerangka hukum pemilu secara tepat tanpa pandang bulu dan prosedur yang dijalankan mengarah pada terlaksananya integritas pemilu. Dan di kedepannya memilih sebagai manifestasi dari pemangkuan kedaulatan rakyat dan nyata-nyata bahwa pemilu dioperasikan secara jujur dan adil. Integritas pemilu juga memuat proses suara pemilih dihitung dan direkapitulasi secara akurat, terbuka, dan akses publik yang memadai hasil-hasil pemilu. Sama dengan apa yang dikehendaki rakyat pada saat menyampaikan hak pilih. Partisipasi pemilih pada derajat penilaian memadai serta terwujudnya hasil-hasil pemilu yang merefleksikan setinggi mungkin derajat representasi dari setiap daerah pemilihan. Untuk mencapai pemilu yang berintegritas, standar pemilu juga meniscayakan para penyelenggara pemilu yang juga berintegritas karena proses atau tahapan pemilu yang berintegritas dan hasil-hasil pemilu yang diakui berintegritas. Prasyarat utama adalah dimulai dari berintegritasnya para petugas dan administrator pemilu umumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Rini Nopo dipersilakan. Baik, terima kasih. Peserta pemilu dan kode etik kepesertaan. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 3 dan 4 serta Pasal 6A ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah pertama peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Kedua, peserta pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan daerah DPD atau perseorangan. Ketiga, peserta pemilu
Untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu DPR. Next. Pengertian peserta pemilu juga dirujuk dalam ketentuan hukum. Turunannya seperti yang dijelaskan dalam undang-undang adalah terkait pengertian peserta pemilu dalam pemilihan kepala daerah, pemilu kada, peserta dalam pemilu kada setelah diperoleh calon perseorangan adalah calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau pendaftaran di KPU sesuai tingkatnya. UU Pemilu Kada pemilu sudah ditempatkan oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia sebagai peserta demokrasi di setiap momentum pemilu. Atmosfer politik sangat panas. Kondisi patut dimaklumi karena yang dipertaruhkan melalui pemilu merupakan kepentingan besar bangsa. Inilah yang membuat peserta pemilu berusaha meraih kemenangan diidentikannya dengan mampu merebut penguasai sumber-sumber vital bangsa. Karena adanya hasrat demikian, tidak jarang peserta pemilu terjerumus dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yuridis. Salah satu alasan inilah yang membuat pentingnya kode etik bagi peserta pemilu. Next. Urgen kode etik pemilu. Maraknya pelanggaran norma yuridis dari pemilu ke pemilu, khususnya di pemilu 2014, secara tidak langsung mengeksaminasi peran negara untuk mencari resep-resep lain yang bisa digunakan melengkapi tugas norma yuridis dalam mengawal pemilu. Salah satu norma yang didelisasikan bisa mengawal pemilu adalah norma etik moral. Lanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi relasi pemilu dengan demokrasi. Kita sudah mengidentikan pemilu sebagai pesta demokrasi. Kata demokrasi demikian melekat menjadi raga dan jiwa dari pemilu. Secara etimologis, istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat, kekuasaan. Next. Kode etika sebagai penguat demokrasi. Di Indonesia, pemilu merupakan penafsiran normatif dari Undang-Undang Dasar 1945. Agar pencapaian masyarakat demokratif mungkin tercipta. Masyarakat demokratif ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakat mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik, partisipan maupun keharusan lain seperti kesadaran hukum dan seharusnya dalam berperilaku untuk senantiasa dalam menakar dengan tepat dalam berperilaku berbagi hal yang memerlukan keseimbangan. Harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara aspek kehidupan, kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah, dan sebagainya. Terima kasih.
saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab minimal 2. Baiklah, kami dari kelompok keempat ingin menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan Yuni AR Latako akan dijawab oleh Rini Nopo. Kepada Rini Nopo dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni Erlatak. Pertanyaannya, jelaskan prinsip dasar etika penyelenggaraan pemilu. Kode etik penyelenggaraan pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan tindakan atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Apakah Yuni AR Latako bisa menerima? Ya, baiklah, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sri Wahyuni Lamola akan dijawab oleh Ardianto Mustafa. Kepada Ardianto dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rini Lamola. Pertanyaannya yaitu apakah dalam politik di Indonesia dibenarkan memilih lebih dari satu jabatan? Karena di mana kita tahu seorang menteri yang memiliki jabatan lebih dari satu jabatan bisa dikatakan banyak. Oke, di sini saya akan menjawabnya. Pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu adalah suatu proses di mana terpilihnya seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, eksekutif, wakil rakyat, ataupun legislatif. Di berbagai tingkatan pemerintah sampai kepala desa, pada konteksnya yang lebih luas, pemilu juga dapat berarti sebagai proses pengisian jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, maupun untuk ini dikatakan pemilihan sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, dalam kurung tidak memaksa, dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi-lobi, dan kegiatan lainnya. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus yang selalu komunikator politik. Jawabannya itu layaknya seperti kepala desa yang dipilih atas dasar lobi-lobi oleh masyarakat dan akhirnya terpilih, maka kepala desa tersebut hanya bertugas untuk mengurus semua keperluan yang berhubungan dengan kemakmuran desa tersebut. Seperti itu. Apakah Sri Lamola bisa menerima? Iya. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.